Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Bahaullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. God testified that there's none other God but Him. He is the kingdom of revelation or creation. He entered the President with the day spring of revelation, who conversion, sign, and room, supreme horizon had been made to shine. The Lord three grand mysteries now passing and spoken, through whom we call the proclaim and all honor and renown on earth, who thou possessing is come. Right ten heaven glowing dominions are God, the Lord of all men, the possessor of the throne and high and birth below. Exalted art thou above my praise, in the praise of anyone beside me. Above the description, in the description of all on heaven and all on earth. Disappoint not, O my Lord, in the thought of beseeching fingers down to the hem and the mercy and the grace, to the whole of those who show mercy at the most merciful. I testify to the unity, to the oneness that thou art God, that there is none other God but Thee. Thou hast verily revealed the cause of the covenant, and opened wide the door of Thy grace to all the true alone heaven and earth. Blessing and peace, salutation, and glory rest upon the loved ones, whom the changes and judges of the world have granted from turning unto Thee, and have given their all, in obtaining that which is Thee, all that in truth, the ever forgiving to all bountiful. Allah
bahwa di awal abad atau sekitaran abad 19, kalau kita berikan interval waktunya sekitar tahun 1819 sampai dengan tahun 1850 kurang lebih ya. Nah ini. Di Persia yang kita kenal sekarang, khususnya wilayah Iran, kan, berkembang faham Syiah. Sampai dengan kini kita dapati juga ya mazhab resmi di Iran itu Syiah, dan aliran utamanya di antara sekian sekte yang berkembang di Syiah ya, nanti misalnya ada aliran Zaidiyah, Ismailiyah, Itsna Asyariyah dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang berkembang bahkan sampai dengan kini yaitu aliran Syiah Itsna Asyariyah, kan? Itsna Asyariyah. Ya, Asyariyah. Atau dikenal dengan aliran Syiah 12 imam, ya. Itsna Asyariyah itu kan 12 ya, Itsna Asyar. Ya, 12 imam yang meyakini bahwa ada imam-imam setelah Rasulullah SAW yang dipilih untuk membimbing umat manusia pada satu konsepsi yang mereka yakini. Baik, di kisaran abad ini, khususnya di rentang tahun ini, ya, terdapat satu suasana kegelisahan, ya, akibat dari kondisi kehidupan yang penuh dengan satu keprihatinan. Ada persoalan-persoalan dari ekonomi, ada persoalan-persoalan kondisi sosial yang menjadikan masyarakat pada saat itu begitu mengharapkan datangnya sang imam yang dijanjikan. Ya, dan kedatangan imam ini, ya, ini umumnya dipahami akan didahului dengan apa yang disebut dengan al-bab. Ya, al-bab itu pintunya. Ya, karena itu ini urutan sebelum imam. Nah, ini ada al-bab. Jadi kalau nanti ini imam, sebelumnya ada al-bab. Kalau kita urutkan ke sini lagi, di sini ada nabi, ada imam, ada al-bab. Ya, al-bab ini terambil dari satu redaksi hadis yang sangat populer, tapi setelah divalidasi itu hadisnya palsu. Ya kan? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Ya, diklaim bahwa Nabi pernah mengatakan, saya adalah kota atau pusat pengetahuan, sedangkan Ali adalah pintunya, al-bab. Sekali lagi, hadis ini sangat populer, tapi setelah divalidasi hadisnya, riwayatnya apa? Palsu. Baik, maka dari kata al-bab ini, ya, pintu pembuka ya untuk imam, pintu pembuka untuk pengetahuan selanjutnya. Muncullah sosok di rentang waktu itu seorang bernama Mirza, ya, ini gelarnya, namanya Ali, ya, Muhammad, ya, Ali Muhammad Syirazi, Ali Muhammad Syirazi, yang mendeklarasikan diri sebagai al-bab yang dimaksudkan. Jadi yang bersangkutan mengatakan, sayalah al-bab, pintu pembuka untuk kedatangan imam, solusi dari kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan belakangan yang bersangkutan bukan hanya mengklaim sebagai al-bab, tapi juga mengklaim diri sebagai nabi. Ya, mengklaim diri sebagai nabi dan mengatakan menerima kitab suci yang disebut dengan al-bayan namanya. Ya, nah ini poinnya. Ya, yang dikenal dengan nama apa? Al-bayan. Ya, jadi mengklaim sebagai nabi dikenal dengan nama al-bayan. Nah, ini justru menimbulkan gejolak baru. Ya, yang tadinya sudah gelisah, resah, muncul gejolak ya, karena memang ada juga orang-orang yang mengikutinya, meyakini, mengikuti dan sebagainya, sehingga pemerintah pada saat itu mengambil tindakan tegas dengan menangkap yang bersangkutan. Ya, ini ditangkap. Nah, ini memang satu yang wajar ya, hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak ya, apalagi yang tidak jelas dan sebagainya. Nah, ini juga bertentangan konsepsi ini dengan apa yang telah dipahami di Persia atau di Iran pada masa itu, sehingga ini diamankan, ditangkap, dan pengikut-pengikut setianya, terutama tokoh-tokohnya ya, itu kemudian mengadakan pertemuan pada tahun 1848 ya, di satu distrik namanya Badashit ya,
Badasyid. Nah, jadi mereka berkumpul untuk merundingkan ya apa sikap yang diambil kemudian setelah ditangkapnya Ali Muhammad Syirazi ini yang memproklamirkan dirinya di Isfahan, ya di Isfahan pada saat itu sebagai seorang nabi dengan kitabnya Al-Bayan dan sudah melampaui klaimnya sebagai Al-Bab. Maka berkumpullah kemudian di Badasyid beberapa tokoh-tokoh utama, ya murid-murid atau pengikut Ali Muhammad Syirazi ini, yang diantara yang berkumpul pada saat itu adalah yang bernama, ya, gelarnya juga Mirza, ya Husain, ya Ali Al-Mazarandani. Ya. Jadi nanti ada Mula Husain Bashur yang mengatakan dirinya dengan Babul Bab, ya, dan diantara tokoh pentingnya supaya kita agak cepat juga ada Mirza Husain Ali Al-Mazarandani, ya, yang kelak juga menyebut dirinya dengan Al-Baha, ya. Jadi ini yang kalau yang ini Al-Bab, maka yang ini mengklaim atau menyebut dirinya dengan apa? Al-Baha, ya, Al-Baha. Nah, dalam pertemuan ini mereka sepakat, ya, sepakat untuk memproklamirkan berdirinya satu doktrin ajaran baru, ya, satu doktrin agama baru yang menghapuskan syariat Islam yang berlaku pada saat itu, ya, syariat Islam dengan pemahaman Syiah Itsna Asyariyah itu, ya, pemahaman Syiah. Saya katakan pemahaman karena konsepsinya dari sini, ya. Kemudian mereka mengatakan terhapus syariat itu, ya, dengan datangnya agama baru ini mereka namakan dengan Babiyah, Al-Babiyah. Asalnya ini, ya, Al-Babiyah. Itu. Kemudian berjalan waktu, ya, setelah klaim ini, maka ini dieksekusi kemudian Ali Muhammad Syirazi ini, ya, Al-Bab ini kemudian dieksekusi. Al-Babiyah ini pengikutnya Bab, ya, jadi pengikutnya Bab, jadi mengikut konsepsi ini ke sini, ya, ke Al-Bab, yaitu ke Ali Muhammad Syirazi. Setelah itulah kemudian, ya, pemerintahan Iran, ya, dalam konteks ini Persia, mengeksekusi ini Ali Muhammad Syirazi ini pada tanggal 9 Juli, ya, tahun 1850. Makanya kita membuat rentang 1819 sampai 1850, ya. Nah, ini pada tanggal 9 Juli 1850 maka dieksekusilah kemudian, ya, Ali Muhammad Syirazi yang mengklaim dirinya sebagai Al-Bab, bahkan seorang nabi dengan kitabnya Al-Bayan, dan kemudian sampai dengan meninggal dimakamkan di Gunung Karmel, ya. Nah, ini yang kita penting ketahui, ya, awal-awal ini. Nah, lalu setelah ini dieksekusi, menariknya teman-teman sekalian, ini Mirza Husain Ali Al-Mazarandani yang mengatakan dirinya Al-Baha ini juga mengklaim diri kemudian setelah itu sebagai nabi, pengganti dari ini Ali Muhammad Syirazi, ya. Dia mengklaim, ya, lalu membuat sebuah doktrin juga baru, gitu, ya, dari situ yang doktrin ini menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Babiyah, ya. Jadi ini doktrin Babiyah ini kan dipakai kemudian dengan cara yang sama metodologinya oleh Mirza Husain Ali Al-Mazarandani, ya. Al-Bab kan punya keyakinan bahwa setiap nabi-nabi itu membawa risalah sesuai dengan umatnya, kemudian dia mengklaim dirinya sebagai nabi di masa dia pada saat itu, lalu dihapuskanlah ajaran-ajaran sebelumnya, syariat sebelumnya dengan datangnya dia. Maka ini Mirza Husain Ali Al-Mazarandani pun melakukan hal yang sama dengan metodologi yang sama. Dia mengklaim diri kemudian sebagai seorang nabi, ya. Kemudian yang paling menarik, dia gunakan metodologi yang sama dengan Ali Muhammad Syirazi, bahwa Al-Babiyah pun yang sebelumnya pun terhapus dengan kedatangan dia, ya. Maka dimulailah konsepsi kemudian ajaran Mirza Husain Ali Al-Mazarandani ini yang menyebut diri dengan Al-Baha dan menamakan ini sebagai Bahaiyah, ya, Al-Bahaiyah. Iya. Nah, ini kan kita tuliskan dalam bahasa Arabnya Bahaiyah, ya. Yang para pengikutnya disebut dengan nama Bahai, ya. Bahai ini asalnya kemudian muncul kata Bahai. Nah, ya, dari Bahai, ya, pengikutnya disebut apa? Bahai.
Bahai. Kan? Nah, teman-teman sekalian, di sini ketika ia membuat doktrin, maka ia mencoba merumuskan sesuai dengan pemahaman dan misi yang dia bawa, gitu kan? Lalu dia mengumpulkan, ya, mencampur adukan, ini yang dari Islam, ini yang dari Buddha, ini yang dari Hindu, ya, ini yang dari Kristen. Kalau dalam konteks kekinian digabungkan berbagai keyakinan-keyakinan yang ada di muka bumi ini terlepas dari klaim kebenarannya, maka dikonsepsikan menjadi satu bagian ajaran yang ini yang dikenal dengan nama Bahai. Ya, karena itu ini kalau kita tarik dari garis sejarah, ini nggak bisa dilepaskan, ya, dari nilai-nilai kesejarahan historikal yang tersambung sebelumnya, ya, dari pemahaman Syiah Itsna Asyariyah, kemudian melahirkan sempalannya ini, ya, Babiyah, ya, mengaku Nabi dengan kitabnya Al-Bayan. Dari sini kemudian muncul Al-Bahaiyah. Ya, makanya dari segi peribadatan, ya, keyakinan pun, nah, ini konsepsinya ini, ya, saya tidak katakan menarik, ya, ya, tapi apa ya kita katakan bahasanya, ya, campur aduk lah, ya, campur aduk. Ada yang diambil dari Islam, ya, misalnya apa? Yang diambil dari Islam ada sholat, ya, sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ya, cara sholatnya cukup ditunaikan 3 waktu saja dalam sehari. 3 waktu ini setiap waktunya 3 rakaat, ya, pagi, siang, sore. Ya, sholatnya 3 rakaat, ya, yang dari pagi, kemudian siang, kemudian sore, gitu kan? Yang kalau kita gabungkan jadi 9, ya, setiap pagi, siang, sore. Belakangan ada yang 1, gitu kan? Kemudian juga dia mengklaim ada juga puasa, ya, yang dilakukan. Puasa itu hanya dilakukan dari kalangan usia 21 sampai 42 tahun. Nah, kan? Kalau sudah melewati ini, sudah nggak ada kewajibannya lagi, kan? Puasa ini dilakukan selama 19 hari dari tanggal 2 sampai dengan 20 Maret. Nah, ya, setelah itu berhari raya itu yang kemudian viral, dan videonya mengungkapkan itu, ya, Nauruz itu, ya. Nah, ini puasanya. Ini sholat juga persoalan juga, nggak ada sholat berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Jadi diambil doktrin sholatnya, tapi dirubah kemudian isinya, ya, nah, disesuaikan dengan kepentingannya, konsepsi pribadinya, kemudian jadikan 3 rakaat pagi, siang, sore, nggak ada berjamaah. Yang berjamaah itu sholat jenazah saja, ya. Menariknya kiblatnya pun itu bukan ke Ka'bah, bukan ke Mekah, ya, atau bahkan ke tempat-tempat misalnya Ibrahimiyah itu agama-agama yang diklaim satu jurusan, satu jalur ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun nanti, ya, dari ini ada perbedaan pandangan tentang kebenaran atau otentisitasnya, ya. Misalnya, ya, untuk umat Islam sudah pasti, ya, menghadap ke arah Ka'bah, ya, kiblatnya sebagai kiblat. Nanti ada sebagian misalnya menghadap ke yang di Baitul Maqdis misalnya, ya, ada untuk orang-orang Yahudi di dinding ratapan misalnya, ya, orang Kristen punya sendiri. Nah, ini juga dibikin-bikin. Nah, kalau ini menghadapnya nanti ke Haifa, ya, ya, bahkan nanti hajinya berubah menjadi ziarah ke makamnya Al-Baha ini, ya, jadi Husain Ali Al-Mazarandani datang ke sana dengan 18 pemimpin, yaitu ziarahnya ke sana, kiblatnya ke sana. Jadi ini yang kenapa saya uraikan poin-poin ini untuk menjadi penting menjadi kajian kita, supaya kita tidak melepaskan dari akar sejarah ini untuk menimbang dari sudut pandang keislaman. Ya, jadi jelas dari sini ada bagian-bagian yang diambil dari syariat atau tata cara ibadah Islam yang kemudian, ya, direkonstruksi kembali, ya, diolah kembali, atau mungkin dalam bahasa kitanya kita bisa katakan diselewengkan, ya, artinya diganti, gitu kan, direduksi nilainya, diarahkan menjadi konsepsi sendiri. Tapi kita sebagai muslim akan merasa keberatan. Karena apa? Karena ajaran yang diambil ini pada mulanya adalah ajaran-ajaran yang dipraktekkan oleh umat Islam, kemudian diambil, dikonsepsi lagi, dipraktekkan dengan keyakinan yang dibuat oleh pembuatnya. Nah, ini jadi persoalan. Ya, apa persoalannya? Anda bisa bayangkan kalau itu dibawa ke tempat misalnya populasi muslim seperti Indonesia yang besar, banyak orang Islamnya, kan? Yang juga di sana tidak semua orang dalam posisi orang Islam yang memahami tentang ilmu keislaman dengan baik. Ada masyarakat yang awam, ada yang masih harus dididik dan sebagainya, kan? Ketika melihat, oh, ini kok sholatnya cuma 3 waktu,
dengan dialog-dialog yang ada, dengan bahasa-bahasa juga yang kadang-kadang mohon maaf sekali ya, halus ya, seakan baik, seakan seperti benar, padahal dalam tinjauan syariat Islam itu bisa dikatakan menyimpang. Jelas ya? Nah, ini sebagian dari persoalan tata cara ibadah. Saya belum bicara tentang keyakinan yang bahkan dari sisi keyakinannya nanti menjadikan dan mengangkat status bab ini sebagai Tuhan. Ya. Ini ada ajaran yang sangat spesifik yang mesti hati-hati ya bagi kita umat Islam untuk bisa memahaminya dengan baik, yaitu dia semacam ada penyatuan gitu kan antara al-bab dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu nanti bukan secara fisik jasmani tapi secara materi menyatu dalam dirinya sehingga ada klaim ketuhanan pada dirinya. Ini yang paling berbahaya. Ya, dan ini sebetulnya juga bisa dikaitkan dengan aspek sejarah yang lebih panjang lagi. Aspek sejarah yang sangat panjang ya, ketika ada satu sosok Yahudi yang sangat luar biasa menghadirkan fitnah kubra ya pada masa itu. Nanti kalau kita sudah ngaji ke era kenabian Nabi Muhammad SAW dan setelah itu ya era kekhalifahan, nanti kita akan temukan ada satu sosok dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Saba namanya ya, nanti yang menghadirkan fitnah kubra yang salah satunya adalah membuat masyarakat mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan mengangkat derajat statusnya kepada derajat ketuhanan. Nah, ini yang nggak jauh berbeda nanti muncul di sini, sehingga ada juga yang menduga bahwa aliran ini ada campur tangan ya dari kalangan-kalangan umat Yahudi, atau ada yang menyebutnya sebagai bagian irisan dari Yahudi karena ada kemiripan-kemiripan ya. Irisan itu kalau Anda satukan begini lingkaran, tengah-tengahnya itu ya, itu ketemu ya, jadi antara Yahudi, kemudian di sini ada Syiah, di tengah-tengahnya ya Bahaiyah gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang sejarah. Saya ingin kembalikan teman-teman sekalian, jadi dari pendekatan ini kesejarahan yang sudah kita ketahui secara ringkas tentunya ya, secara ringkas. Nah, ini kemudian menyebar paham ini ya dengan konsepsi yang tadi telah dibangun dan dengan macam-macam nanti ya doktrinnya. Bukan hanya ini, nanti ada doktrin misalnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Ini unik juga itu ya. Dari mana doktrin-doktrin semacam ini yang kelak kita temukan? Yang sekarang ini itu kan yang sering dibawa kampanyenya ya oleh orang-orang yang membawa bendera pluralisme ya kan, liberalisme ya, dari kesetaraan gender, menganggap semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Enggak jauh beda dengan ini ya, enggak jauh beda gitu ya. Nah, cuman mungkin ini lebih spesifik kepada konsepsinya, kalau itu lebih kepada bawa cuma pemikiran-pemikiran seperti itu saja. Nah, ini dibawa ya sampai nanti juga sampai ke Nusantara yang dulu belum jadi Indonesia ya. Ada tokoh-tokoh di antara ini yang diutus juga oleh ini ya, Husain Ali Mazarandani, yang menyebut dirinya dengan Al-Baha atau Bahaullah ya, Bahaullah. Maka diutuslah seorang bernama Jamal Effendi ya, yang kelak membawa doktrin Bahai ini ke Nusantara dan menyebarkannya kemudian di Nusantara sampai dengan kita meraih kemerdekaan pun ada komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas Bahai yang juga bertahan sampai dengan kekinian. Nah, ini saya ingin jelaskan karena jangan-jangan juga komunitas Bahai ini tidak mengerti sejarahnya seperti apa, gambarannya bagaimana ya. Jadi kalau ada yang melihat sholatnya 3 rakaat pagi siang sore, hajinya bukan ke Mekah dan sebagainya, hati-hati ya, itu bukan Islam ya, itu bukan Islam. Nah, ini doktrin ini tersebar sampai juga ke Nusantara, kita sudah tahu. Nah, dari sini kemudian juga yang paling menarik, ini mewariskan kepada anak, cucu dan pengikutnya ya, untuk menjaga paham atau doktrin yang telah dibuat, dan diantara penjagaannya dengan menuliskan ya satu tulisan-tulisan yang dihimpun yang kelak kemudian menjadi kitab yang disucikan ya, yang disebut dengan kitab Al-Aqdas namanya. Ini saya tunjukkan pada teman-teman diantaranya. Nah, ini dia kitab Al-Aqdas ya. Nah, ini saya coba download kemudian dikumpulkan, dan saya sudah melihat ya, melihat isinya yang sudah paham lah kalau kita sudah tahu seperti apa gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian tentang sejarah ini yang memberikan gambaran konsepsi ini kepada kita. Lalu bagaimana syariat Islam menilainya? Nah, ini bukan hal baru, jauh sejak era masa sekarang, bahkan barangkali responnya cepat sekali sejak kemunculannya ya. Jadi yang paling menarik dari pemerintahan Iran atau di wilayah Persia, atau yang justru juga pemahamannya menggunakan Syaitna Asyariyah, ini menghukumnya dengan sesuatu yang menyimpang, yang sesat, sampai ditangkap dan dieksekusi dari pemikiran Mirza Ali Muhammad Syirazi-nya
Ya, karena itulah kemudian walaupun pemahaman ini sempat dibawa ke Daulah Fatimiyah saat di Mesir, ya, mulai ada kekuasaan diambil sampai kemudian ditaklukkan dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka banyak sekali fatwa yang dikeluarkan oleh para Grand Sheikh Al-Azhar atau bahkan Dewan Fatwa, ya, Majelis Ifta di Mesir, ya, dari sejak dulu dari 1939 ya sampai dengan 1981 masih dikomentari jauh dari bahkan sebelum kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum Indonesia lahir, ya, 17 Agustus 1945. Jadi dari 1939 itu sudah ada fatwa, sebelumnya sudah ada kajian, fatwa resminya sudah ada, 1981 juga sudah ada. Bahkan Syekh Muhammad Khidr Al-Husain, Syekh Grand Syekh Al-Azhar, ya, Grand Syekh, ya, Al-Azhar Al-Syarif, ya, namanya Syekh Muhammad Khidr Husain, ya, itu punya satu kitab namanya Rasail Al-Islah, atau kita tuliskan dalam bahasa Latin disambungkan Rasail Islah. Rasail Al-Islah di juz yang kedua, kalau ada kitabnya teman-teman bisa cek, ya, halaman 188, itu dengan tegas mengatakan setelah beliau menganalisis, ya, merinci, kemudian melihat tujuan-tujuannya, bahkan ditinjau dari sejarahnya, ini orang ini siapa, Ali Muhammad Syirazi ini, gitu kan, tiba-tiba bawa pemikiran ini, situasi saat itu bagaimana pengaruh lingkup politik global pada masa itu, bagaimana kemudian pandangan dia global terhadap Islam dan sebagainya, sampai menyimpulkan bahwa ajaran ini, kata beliau, memang sengaja diciptakan untuk merusak Islam, ya, karena di antara ajaran-ajarannya itu menakwil dengan seenaknya, memberikan pandangan-pandangan dengan seenaknya terhadap bahkan ayat-ayat Quran, ya, berita-berita informasi, ayat-ayat firman-firman yang disampaikan dalam Al-Quran, ya, seperti misalnya menafsirkan, ya, 11 gemintang yang bersujud, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpi itu, yaitu adalah 11 imam, ya. Kemudian ditafsirkan rembulan dengan Fatimah, ya, kemudian ditafsirkan macam-macam lah, gitu ya. Jadi banyak sekali tafsiran-tafsiran, sampai juga membawa syariat sholat tapi sudah dimodifikasi dan sebagainya, sampai beliau berkesimpulan ini memang dimunculkan untuk merusak ajaran-ajaran Islam sehingga masyarakat muslim, ya, itu sedikit banyak bisa terpengaruh dan melihat, oh ini loh, ya, ternyata ada pilihan dalam berislam itu, yang sholatnya bisa cuma 3 rakaat saja, ya, dalam tanda petik, gitu kan, yang hajinya begini, ya, yang puasanya cuma 19 hari, usianya juga terbatas dan sebagainya. Bagi kalangan awam yang mungkin tidak mengerti, ini bisa bermasalah. Karena itu beliau menfatwakan bahwa ini menyimpang, ya, bahkan menghukumi kafir. Kafir itu aja keluar dari Islam, ya. Kalau memang ada yang muslim dia menganut ajaran ini, maka dihukumi murtad, ya. Tapi kalau dia memang bukan muslim menganut ajaran ini, maka terpisah, tertutup, terhalang, ya. Kafir itu bahasa agama, ya. Tolong, kafir itu bahasa agama, lawan dari iman. Jadi sama saja, ya, kalau dalam konsepsi Islam, iman artinya yakin tanpa ragu, lawan dari iman lawan dari iman adalah kafir, terhalang, tertutup, ya, tidak meyakini, ada keraguan atau bahkan tidak yakin sama sekali. Ya, itu biasa saja gitu. Ada kalimat-kalimat ini adalah terminologi agama, ya. Jadi kita kembali ke sini, difatwakan bahwa yang pertama ini bukan bagian dari Islam, ini satu, ya. Yang kedua tentunya ada nilai-nilai keberatan, ya, dari nilai-nilai keislaman yang dibawa, dikonsepsikan di dalamnya sehingga mengesankan seakan-akan terlihat bagi kalangan awam ini seperti ada ajaran yang memiliki kesamaan dengan Islam, ya. Dan di sini umat Islam seharusnya merasakan ada keberatan di sini, sehingga ada hal-hal yang memang harus disoal dalam konteks ini yang lekat kaitannya dengan nilai keislaman, ya. Kemudian teman-teman sekalian juga dihukumi Grand Syekh Al-Azhar yang setelahnya bahkan Syekh Jadul Haq juga yang memberikan pandangannya, bahkan di antara para syekh mufti-mufti besar dunia yang mengatakan bahwa jika ada di keluarga umat Islam, ya, ayahnya muslim, ibunya muslim, anak-anaknya muslim, tapi satu di antara anaknya ada yang mengikuti paham ini, Bahaiyah, ya, maka dia terhalang dari warisan. Ya, terhalang dari warisan. Jadi dari sifat kewarisan juga dikomentari, dari sifat keyakinan juga dikomentari, dari sifat ibadah juga dikomentari. Ya, pada prinsipnya semua ulama-ulama muslim dunia internasional, bahkan juga sampai di Indonesia, memandang bahwa ini bukan bagian dari Islam. Jelas, ya? Statementnya bukan bagian dari Islam. Dan penyebarannya pun berkomunitas saja.
Ya, berkomunitas. Jadi ini hanya konsepsi, doktrin saja, doktrin yang dikumpulkan jadi konsepsi, jadi komunitas di setiap tempat. Ya, komunitas. Makanya ya, hampir jarang ya, dan jarang ditemukan kalimat mengklaim sebagai agama gitu ya. Jadi komunitas saja, komunitas punya keyakinan begini dan sebagainya. Karena itu di Indonesia sendiri, saya kembali kepada kebagian ketiga ya, satu dari segi sejarah, dua pandangan syariat Islam, ketiga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri ya, pada saat masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur yang membatalkan ya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dengan lahirnya keputusan Presiden Indonesia nomor 69 tahun 2000. Jadi nanti Anda bisa download juga ya Kepres keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000 ya, yang membatalkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Ya, ini menariknya gini, ada sementara kalangan yang menjadikan sebagai acuan, tapi saya yakin juga nggak dibaca secara teliti. Mari kita lihat ya bagaimana ini dicantumkan. Saya bacakan ya dari sejak depannya. Presiden Republik Indonesia, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69 tahun 2000 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Fismet Selaren Log, Loge Agung Indonesia, Moral Realman Movement, Ancient Mystical Organization of Rosicrucians, Amors, dan organisasi Bahai. Jadi di Kepres ini nggak disebut agama, ya Mas, disebutnya organisasi. Karena tadi saya katakan ini kan berkomunitas, ya, dan organisasi Bahai. Jadi di sini di Kepres jelas disampaikan bahwa bahkan kalau kita menimbang, ya, mengingat, memutuskan, menetapkan, ya, jadi seluruh timbangan ini ada 4 poin. Ya, kemudian bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ya, jadi kemudian B, bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi. C, bahwa meskipun dalam kenyataannya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut keputusan Presiden tersebut. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan huruf C di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Nah, jadi ingat ini ya munculnya Kepres ini nomor 69 tahun 2000 ini untuk mencabut Kepres sebelumnya 264 tahun 1962 tentang apa? Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi ini tentang organisasi, bukan tentang keyakinan, bukan tentang keagamaan. Ya, jadi ingat pandangan negara pun terhadap Bahai ini, ya, Bahai jelas di sini tuliskan Bahai. Jadi kalau Anda download jelas itu sebagai organisasi, ya, bukan sebagai satu keyakinan keagamaan yang boleh menjadi konsepsi keagamaan. Ya, jadi di sini disebutnya organisasi, ya, yang organisasi masyarakat. Ya, kalau kita lihat sekarang pernah dengar organisasi Islam, organisasi Kristen pernah dengar, organisasi Buddha, Hindu tidak kan? Ya. Agama menetapkan, bahkan ya Indonesia menetapkan, negara menetapkan bahwa ini agama Islam, ya kan? Agama Islam, agama Kristen, ya kan? Agamanya apa? Buddha, agamanya apa? Hindu, ya kan? Ya, Katolik, Konghucu, jelas kan? Ya, Anda pernah dengar kata organisasi Islam kan? Tidak. Mungkin ormas ada, ormas Nahdlatul Ulama, ormas Islam, ya kan? Ormas keagamaan. Ya kan? Kemudian ada ormas apa lagi? Ormas Muhammadiyah, ya kan? Ormas Persis, Dewan Dakwah Indonesia dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan ini teman-teman sekalian, ini pemerintah ya pada saat itu negara memandang sebagai organisasi. Artinya kumpulan masyarakat yang mengumpul dan sebagainya, sedangkan doktrinnya itu diserahkan ya kepada pandangan nilai syariat keagamaan kita. Jadi kalau saya mohon izin ya, kalau boleh menyampaikan satu hal barangkali izin rembuk kepada kita umat Islam khususnya, maka pasti belajar kembali ya tentang perjalanan sejarah. Karena sejarah itu penting untuk dilihat, sehingga dari sejarah itu kita bisa bercermin untuk menatap masa depan atau minimal situasi-situasi kecil yang sedang kita hadapi. Kita bisa melihat ya, oh ini sumbernya dari mana sih? Apakah benar Islam atau hanya dibuat ya untuk memecah konsentrasi umat Islam, ya kan? Atau hanya untuk misalnya ya taruhlah membuat orang-orang Islam tidak serius dalam agama dan sebagainya. Tapi secara akidah ini penting. Ya, bagi kita umat Islam untuk bisa mempelajari kembali, tapi bukan landasan
untuk kita bersikap anarkis, ya mencari misalnya ini kemudian dipersekusi atau tidak, itu tidak dibenarkan. Kita membahas ini hanya untuk mengetahui sejarahnya seperti ini bukan bagian dari Islam, ya ini di luar Islam, ya tapi konsepsi ini dipandang oleh negara pun sebagai komunitas, sebagai organisasi, gitu ya. Nah, karena itu saya sebetulnya ingin lebih memberikan satu anjuran kepada semua pihak ya, bahwa dalam situasi saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, ya lebih baik kita konsentrasi lah pada titik terang yang sedang kita hadapi, bersinergi. Ya tidak perlu setiap kita dengan status apapun ya, baik sebagai masyarakat, apalagi misalnya di pejabat ya, baik di diplomasi, birokrasi ataupun yang lainnya, memberikan statement-statement yang kiranya bisa memicu kegelisahan, kegaduhan atau hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi saya kira kalau setiap pribadi boleh-boleh saja punya pandangan, tapi ketika kemudian melekat jabatan atau kondisi tertentu ya pada yang bersangkutan akan lebih baik ditimbang ya, secara maslahat mana baik, mana buruknya, mana lebih, mana kurangnya, dan secara bijak bisa mengambil keputusan yang kiranya bisa menenteramkan dan lebih baik gitu ya. Jadi bisa membedakan antara pandangan pribadi dengan pandangan institusi, apalagi institusi keagamaan bahkan kenegaraan yang lebih besar. Dan lebih daripada itu, kita harus melihat jati diri kita sebagai apa? Sebagai muslim. Ya, bagi muslim, ya bagi umat Islam. Tentunya bagi non muslim punya pandangan-pandangan sendiri, dan bagi umat Islam dari sisi akidah juga mesti menjaga dengan baik, jangan sampai apa yang kita utarakan beresiko bagi orang-orang awam itu ya, untuk bisa terjebak dalam lunturnya akidah, sehingga hal yang tidak diketahui sebelumnya malah banyak dicari, banyak dikaji, dan mendapat referensi yang salah. Ya, orang sedang galau, lihat ya, tadinya sholat 5 waktu, tiba-tiba dia awam, dia galau gini, orang kayaknya punya pilihan jadi 3 dan sebagainya, padahal dia nggak mengerti kalau itu bukan bagian dari Islam dan sebagainya. Ya, itu saya kira cukup bersikap bijak, sudah tahu ini. Kalau ingin jauh lebih dalam juga banyak kajian-kajiannya dari ustaz-ustaz lain juga banyak. Ya, ada yang juga pernah ke Haifa, ya ada yang pernah Gunung Karmel juga dan sebagainya, itu pasti tahu lah ya, kondisi-kondisinya. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Nggak usah diperdebatkan lagi, tidak usah rame-rame lagi. Jadi sudah mengerti, sudah paham, kita saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bagi umat Islam cukup mengetahui apa yang telah kita bahas tadi secara umum untuk mengambil sikap yang baik. Jadi hentikan segala perselisihan, perdebatan, mari kembali fokus untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19 dengan keterlibatan kita semua semaksimal yang bisa kita lakukan. Saya mencintai Anda semua, maafkan saya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak bermaksud ya mencari celah-celah untuk menyudutkan satu pihak atau yang lain, tidak, sama sekali tidak. Ini hanya memberikan satu wawasan dan menjaga akidah umat Islam khususnya sebagai tanggung jawab kami dari para ulama, yang tentunya di antara tugasnya membimbing umat, masyarakat kepada jalan-jalan yang baik yang Allah ridhai, karena satu saat akan ditanya. Apa yang harus kita ucapkan pada pribadi saya misalnya? Saya sendiri misalnya, yang banyak melakukan kesalahan misalnya, atau anggap saja saya ini banyak berbuat zalim kepada agama-agama, melakukan kesalahan kepada agama-agama, mencaci kepada agama-agama yang lain. Maka bagi orang yang dia telah banyak menyakiti agama-agama, maka sangat wajar kalau dia adalah selalu merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Tapi bagi Anda yang selama ini dengan keyakinan agama Anda yang tidak memusuhi agama-agama, maka perasaan bersalah ini tidak akan menghantui Anda. Tapi yang ada adalah
kerinduan Anda untuk bagaimana menjalin kebersamaan. Jadi perlu menjalin kebersamaan. Jadi mengaku bersalah itu memang penting. Mengaku bersalah itu penting. Kalau kita mungkin punya kebiasaan atau punya perilaku menodai agama-agama, harus kita melakukan bersalah. Cuma kalau kita selama ini punya keyakinan dan kita memang agama kita agama yang lembut, indah dan sebagainya, kita tidak perlu takut, nggak sudah berpikir tentang bagaimana kita itu menjalin hubungan dengan agama. Cukup terapkan syariat kita, ini akan terwujud, selesai, tanpa harus melanggar agama kita. Islam mengajarkan bagaimana kita harus berdampingan dengan agama lain dengan baik. Hubungan dengan agama lain dengan baik, itu kan diajarkan sama Islam. Makanya kalau ada tetangga yang sakit, wajib kita memberi. Tetangga Nasrani yang sakit, tetangga Yahudi yang sakit, tetangga Buddha yang sakit, wajib kita memberi makan, memberi obat, wajib dalam Islam. Nah, di saat kita memberikan pertolongan, tentunya adalah ada aturan-aturannya. Misalnya duit zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Ya enggak, bukan berarti diskriminasi. Tapi kan kita duitnya bukan duit zakat saja. Duit kita masih banyak untuk kita berikan kepada mereka. Bukan berarti di saat mengatakan duit zakat jangan diberikan kepada orang kafir, berarti itu diskriminasi. Tidak. Kan kita punya uang yang lain, bukan duit zakat saja. Orang non-muslim tetap terurusi sama kita. Artinya kalau kita ingin menjalin hubungan baik dengan orang luar, itu jangan sampai kita menyakiti dengan yang ada di dalam kita, melakukan kesalahan dengan syariat kita, agama kita. Ini kunci. Kan sebuah ketidakcerdasan kalau kita berdamai dengan orang luar, kita berantem di rumah tangga kita. Artinya seorang pemimpin agama atau seorang tokoh itu di saat ingin menyampaikan sesuatu dipikirkan kembalinya kepada keluargaku seperti apa sih? Bukankah aku berkeinginan menjalin hubungan baik dengan orang di luar? Tapi jangan sampai ada keluargaku yang sakit, tersakiti. Sekarang ada orang bisa mesra dengan agama lain, tapi dengan agamanya sendiri nggak baik. Berarti salah orang ini. Yang hebat baginda Nabi mengajarkan baik dengan orang lain, baik dengan saudara kita. Dan itu yang diambil para ulama-ulama kita. Kalau seandainya kita tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara tetangga saya Nasrani, dia tidak marah dengan saya. Termasuk agama apapun, nggak ada marah dengan saya. Yang tidak ada masalah, biasa. Mereka tidak mengucapkan selamat hari raya atau yang lainnya juga tidak ada masalah. Semua agama punya aturan masing-masing. Saya tidak perlu memaksa orang-orang agama beda untuk mengucapkan salam selamat kepada saya, nggak perlu. Dan saya pun tidak perlu memaksakan saya harus bertentangan, melanggar teman-teman saya, lalu saya berbaik-baik dengan dia. Lalu saya dekat dengan dia. Tidak harus saya dekat bermesraan dengan dia. Yang penting kalau punya perlu bantuan-bantuan. Bermesraan yang berlebihan. Kalau mesra dengan sesama manusia non-muslim dikenankan. Tapi kalau sampai derajat menyakiti agama kita sendiri karena perilaku kita yang salah, mengucapkan sesuatu yang salah dan sebagainya, itu nggak bijak jadinya. Saya tidak mengerti maksudnya. Maksudnya apa? Maksud Menteri Agama? Mungkin maksudnya baik, wallah alam. Saya tidak mengatakan tentang Menteri Agama. Maksudnya, semuanya ini rambu-rambu saya ingin letakkan. Jika Anda ingin berbaik-baik dengan tetangga, catatannya adalah jangan berbuat baik kepada tetangga, tapi membuat rusak di dalam rumahmu. Itu orang cerdas. Jangan kita berbuat baik kepada agama lain, ternyata dengan orang seagama Anda membuat masalah, berarti Anda nggak bijak. Bukankah sebaik-baik orang ambil ikan tuh yang airnya nggak usah keruh? Bagaimana Anda, kehebatan Anda, mungkin Anda sebagai seorang presiden, seorang menteri agama, seorang tokoh, seorang apa, Anda bisa menjalin hubungan baik dengan sesama tanpa membuat keruh di dalam agama sendiri. Oh, ini bijak, itu baru istimewa. Dan itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu yang hebat. Dari para imam-imam kita, mereka bisa baik dengan agama manapun. Kalau tahu kisah bagaimana penaklukan Muhammad Al-Fatih, tetap saja indah, tapi tidak menyakiti agama yang seagama.
Ini kritik buat diri kita dan Anda semuanya. Saya tidak mengatakan kepada Menteri Agama dan sebagainya, Anda ini rumusnya begitu, jangan Anda mesra-mesra dengan agama lain, orang lain, tapi dengan agama kita ternyata kita bikin keruh, bikin masalah. Berarti tidak bijak, menjadi sebab pertentangan. Alangkah banyaknya dari kalimat yang kita ucapkan, mungkin tujuannya baik karena kurang kecerdasan, sehingga di rumah kita jadi berantakan. Lalu apakah ini menjadi sebuah kebaikan? Biarpun tujuannya baik, menjadi tidak baik karena membuat keresahan. Kami berdoa kepada siapa? Kami mohon kepada Allah semoga siapapun yang ngurusi negara ini diberi oleh Allah kebijakan sehingga apapun yang diungkapkan tidak menjadi sebab kegelisahan dan sebagainya. Adapun waktu ada orang mengucapkan selamat seperti itu ya, kita tidak tahu tujuannya apa. Apakah memang Islam ini sudah betul-betul menurutnya itu adalah sangat jelek sehingga harus berbahasa basi seperti itu atau bagaimana? Atau memang ada yang dilihat sendiri, wallah alam bisawab. Yang jelas Islam sudah jelas rambu-rambunya. Bahkan kami selalu tekankan bahasanya tidak ada toleransi di dalam Islam. Karena toleransi tidak pantas diterapkan dalam Islam. Di agama lain mungkin ada toleransi. Yang ada dalam Islam lebih dari toleransi, kewajiban. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu begini, sebetulnya Anda nggak boleh ikut, cuman karena satu hal, ya saya tolerir deh, Anda boleh ikut. Itu kan gak enak, bikin sakit hati. Tapi kalau Islam tidak, Anda boleh hidup di dalam negeri kaum muslimin dalam keadaan baik-baik. Toleran kewajiban, bukan toleransi. Lebih daripada toleransi yang dalam Islam. Gak usah ragu kita dengan Islam. Hei Anda saudara kami yang Kristiani, Anda sudah takut, Anda hidup berdampingan dengan orang Islam. Kalau Islam itu benar, Anda akan dimuliakan. Tetangga Anda sakit, Anda akan diobati. Anda lapar, Anda akan dikasih makan. Baik. Jadi umat Islam kami himbau semuanya, jangan Anda merasa takut Islam itu nanti takut dianggap jelek. Kalau dianggap, kenapa takut dianggap jelek? Takut dianggap tidak tolerir. Loh, Anda ini bukan berpegang dengan agama. Agama itu agama Nabi rahmatan lil alamin, harus yakin itu. Bahkan semua hukum-hukum yang disetuskan ulama-ulama itu adalah pasti membawa keindahan, nggak akan bikin kerusakan. Yakin itu. Nah, tentunya ada rambu-rambu memang. Kalau kita ingin bermesraan dengan orang di luar Islam, ada rambu-rambunya. Baik, seperti itu. Ini secara umum ya. Mohon kepada siapapun, keindahan itu perlu dijaga. Kita sangat menghimbau untuk kita indah dengan orang yang di luar sana. Tetap agama Nasrani, ayo. Biasa kita jual beli harus. Tolong menolong harus Yahudi, Buddha. Bahkan kita menemukan saudara-saudara kita yang ada di Bali sana, mengatakan, Buya kami sangat mesra dengan tetangga kami yang agama Hindu. Mesra sekali, nggak ada masalah. Bahkan di kampung-kampung dengan Nasrani biasa saja, nggak ada masalah. Justru semakin masalah itu di saat begini diingatkan hal-hal kayak gini nih, dibikin keruh oleh sebagian tokoh yang seolah-olah sok tolerir, sehingga akhirnya kan akhir-akhir ini kesimpulannya yang tidak berani mengucapkan maka dia tidak tolerir. Nah, ini kan kesimpulan dari orang awam karena munculnya tokoh tiba-tiba sok tolerir, mudah mengucapkan selamat ini. Akhirnya ustadz yang nggak mau mengucapkan selamat dianggap tidak tolerir. Bahkan di kampungnya yang selama ini aman-aman saja, akhirnya ngelirik-lirik. Mungkin seorang saudara yang Nasrani atau Buddha itu di saat melihat tetangganya Muslim tidak mengucapkan selamat, dia bilang ini tidak tolerir. Seperti yang kau lihat di video kemarin, tidak tolerir. Padahal selama ini hidup bertahun-tahun biasa saja. Gara-gara tokoh-tokoh yang seperti itu akhirnya di kampung jadi resah. Jujur di kampung-kampung saya masih melihat kok ada. Biasa Nasrani bertangga ada, nggak saling mengucapkan biasa. Kirim-kirim makanan biasa, tapi tidak harus pakai resmi mengucapkan ngirim makanan. Dia ada kelebihan makanan, kita hari raya ngirim makanan biasa saja seperti itu. Jadi tolonglah wahai para tokoh-tokoh siapapun, yuk keindahan kepada orang di luar harus, tapi keindahan dengan yang di dalam juga harus. Nggak boleh kita pincang. Saudara-saudara kaum Kristiani di negara kita adalah satu bangsa. Wahai saudaraku yang Kristiani, kenalilah Islam. Anda tidak usah takut dengan Islam. Islam tidak akan menindas Anda, tidak akan merendahkan Anda. Memang kalau ada pelaku-pelaku Islam yang aneh adalah bukan bagian daripada Islam. Bukankah Anda juga menangkap dalam agama Kristen pun juga ada yang berlebihan, yang Anda sendiri juga tidak setuju, ada. Tapi secara umum Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian masalah agama. Tadi agama apa? Bahai. Masalah agama Bahai. Agama Bahai bukan Islam, karena dia sendiri tidak mengatur Islam. Mereka menganggap sebagai agama baru yang dibawa oleh pendirinya adalah siapa, Ali, siapa tokoh, panggilannya Baba itu.
kemudian dilanjutkan oleh Mirza siapa Ali bin Husin atau Husin Ali, Mirza Husin Ali atau siapa begitu, yang meninggal sebelum tahun 900, tahun 1890 berapa, 2 itu meninggal. Dia menobatkan sebagai mendapatkan wahyu, dan bahkan sampai ada derajat mengatakan derajat ketuhanan dan sebagainya. Dan memang bukan dari Islam, bukan dari Islam, bukan dari Islam, harus kita akui itu bukan dari Islam, selesai. Jadi berarti agama ini sudah jelas, sudah disepakati. Bahkan biarpun dikatakan itu adalah dari Syiah, Syiah sendiri juga menolak keadaan model-model semacam itu. Karena di Iran sendiri ditolak waktu itu. Kemudian juga ditolak di mana-mana. Karena memang dia kadang membawa Islam, bahkan dia seolah-olah ingin menganggap semua agama harus gabungkan dan sebagainya, dan diambil dari agama-agama yang lain. Bahkan dia sebagai agama baru. Intinya dia adalah bukan bagian daripada agama Islam. Adapun bagaimana mengucapkan hari-hari besar mereka, seperti halnya kita mengucapkan hari-hari besar kepada agama yang lainnya. Akan tapi untuk yang bahaya ini ada plusnya. Karena apa? Agama itu adalah plus negatifnya kalau kita mengucapkan selamat. Karena apa? Agama itu bukan agama yang diakui di negeri ini. Jadi mungkin ya kami himbau kepada siapapun menanggapi, mungkin tadi siapa, betul Menteri Agama saya tidak tahu, menanggapinya coba menanggapi dengan ilmu, dengan sejuk, juga tidak perlu kita harus heboh juga. Dan kami himbau kepada Bapak Menteri ke depannya agar bagaimana kalau ingin mencetuskan sesuatu benar-benar ditimbang dan ditimbang. Jangan sampai ada ingin berbuat baik dengan agama lain, jangan sampai ada umat Islam yang merasa risih dan sedih. Karena apa? Apa artinya kita manja-manja dengan orang di luar, akan tapi ternyata kita tidak manis dengan yang ada di dalam. Orang hebat adalah manis dengan yang di luar, manis dengan yang ada di dalam. Dan kami ucapkan kepada saudara-saudara kami dari agama-agama yang lain, bahwasanya Islam tidak mengajarkan permusuhan kepada Anda. Bahkan Islam mengajarkan kami untuk menganggap Anda, bahkan Islam mengajarkan agar kami dengan Anda adalah bisa kerjasama dalam melestarikan semesta ini. Kita bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan sudah dikukuhkan lakum dinukum waliyatin. Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Dengan perbedaan agama bukan berarti kita harus bermusuhan. Perbedaan ada. Anda meyakini prinsip ketuhanan bagi Anda berbeda, bagi saya berbeda. Tapi saya pun tidak boleh mencaci Tuhan Anda. Seperti halnya Anda tidak boleh juga mencaci Tuhan kan. Anda punya keyakinan, oke, keyakinan. Silahkan. Tapi dengan keyakinan Anda, saya punya keyakinan, bukan berarti kita harus perang. Nggak ada itu semuanya. Tapi jiwa perang, jiwa orang bikin gara-gara itu tidak harus agama beda. Satu rumah tangga, suami istri berantem ada kok. Ya itu orangnya yang seperti itu. Kadang-kadang baik sama orang luar, istrinya ditinggalin berantakan. Sama, dalam tokoh agama pun bisa baik dengan agama lain, tapi dengan agama sendiri menyakiti, ada. Itu perusak sebetulnya orang seperti itu. Yuk kita semuanya mesra. Jadilah Anda seorang Nasrani yang baik. Jadilah Anda seorang Buddhis yang baik. Jadilah seorang Hinduis yang baik. Jadilah Anda seorang Muslim yang baik. Indah insyaAllah negeri ini. Kita perlu damai tata negeri ini dengan kebersamaan. Berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi kita adalah bangsa Indonesia. Kami himbau siapapun Anda, dari tokoh agama manapun, Anda seorang Kristiani, kalau Anda ingin bermesraan dengan orang Islam, hendaknya Anda pun juga jaga Anda tetap mesra dengan orang Nasrani. Anda orang Buddha, jika Anda ingin mesra dengan orang Islam atau orang yang lainnya, agama lain, Anda tetap harus mesra dengan orang. Anda orang Muslim, jika Anda ingin mesra dengan orang yang di luar, tapi Anda pun harus mesra dengan orang dalam Islam. Itulah orang cerdas. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga negeri ini tetap damai, indah,